Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra, NIM 241050333 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah 2, angkatan 2020. Sesuai yang terlihat di sini, saya akan menjelaskan mengenai Islam Nusantara. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam Nusantara itu sendiri. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosiokultur Indonesia. Untuk yang selanjutnya, konsep dasar Islam Nusantara. Islam masuk di Nusantara bukan hanya masuk di Indonesia, namun di seluruh penjuru Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Tiongkok. Pada abad ke-7 Masehi hingga saat ini, budaya telah diaktualisasi budaya Islam dengan budaya Indonesia, di mana Nusantara itu sendiri adalah tempat yang paling strategis untuk para pedagang dari negara satu ke negara lain, sehingga Nusantara dijadikan tempat sebagai pelabuhan atau hanya sekedar istirahat. Di negara inilah penyebaran Islam masuk karena banyak rempah-rempahnya. Selain itu, para saudagar juga ingin menjalankan politik di Nusantara negara Islam yang singgah di negara lain, diantaranya Arab, Persia, dan India. Di Indonesia seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk selanjutnya, tokoh-tokoh. Di sini saya akan menjelaskan 5 tokoh. Yang pertama, Syekh Abdul Malik Kedung Paruk. Mengenai latar belakang beliau, nama lengkap beliau adalah Muhammad As'ad bin Muhammad Ilyas, atau lebih dikenal sebagai Syekh Muhammad Abdul Malik. Beliau dilahirkan di Kedung Paruk, Purwokerto pada hari Jumat 3 Rajab 1294 Hijriah atau 1881 Masehi. Syekh Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas menikahi 3 orang istri, 2 diantaranya dikaruniai keturunan. Mengenai pendidikan beliau, sejak kecil Syekh Abdul Malik belajar Al-Quran dari ayahnya, Syekh Muhammad Ilyas. Kemudian mendalami kembali Al-Quran kepada Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Yahya Ngasinan ke Basen, Banyumas. Beliau juga memperoleh pendidikan dan pengasuhan dari saudara-saudaranya yang berada di Sokaraja, sebuah kecamatan di sebelah timur Purwokerto. Di Sokaraja inilah beliau terdapat saudara Syekh Abdul Malik yang bernama Kiai Muhammad Afandi, seorang ulama sekaligus saudagar kaya raya yang memiliki beberapa kapal haji yang dipergunakan untuk perjalanan menuju Tanah Suci. Beliau wafat pada hari Kamis 21 Jumadil Akhir 1400 Hijriah yang bertempatan dengan 17 April 1980 Masehi, sekitar pukul 18.30 WIB malam Jumat. Untuk yang kedua, Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas. Sejak usia 6 tahun, beliau telah menuntut ilmu keislaman pada sebuah ma'had atau pesantren di Hadramaut setelah menempuh pendidikan belasan tahun. Pada tahun 1912 Masehi, dalam usia beliau yang ke-23 tahun, menunaikan ibadah haji. Di Makkah, Habib Ali menetap selama 5 tahun yang waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu pada sejumlah ulama. Pada tahun 1917 Masehi, beliau kembali ke Huraidah dan mengajar di kota yang banyak memiliki pesantren itu. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 1920 Masehi, dalam usia 41 tahun, beliau pun berangkat ke Jakarta. Hanya dalam waktu singkat, Habib Ali yang selalu dekat dengan rakyat itu telah dapat menguasai bahasa Indonesia. Beliau mula-mula tinggal di Cikini, berdekatan dengan Masjid Cikini yang dibangun oleh pelukis Raden Saleh. Beliau dengan cepat dapat menarik perhatian masyarakat setempat setelah menetap di Jakarta.
Beliau berguru kepada para ulama yang berada di tanah air. Habib yang dikenal sebagai guru dari sejumlah ulama terkemuka di Betawi itu pada masa hidupnya dikenal sebagai ulama ahli dalam bidang fikih, falsafah, tasawuf, dan perbandingan mazhab. Beliau juga menguasai berbagai kitab kuning dari berbagai mazhab. Mengenai wafat beliau, Habib Ali bin Husain Al-Atas wafat pada tanggal 16 Februari 1976, bertepatan pada jam 6.10 pagi, dan usia beliau 88 tahun, dan beliau dimakamkan di pemakaman Al-Hawi, Kondet, Jakarta Timur. Untuk yang ketiga, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau lahir pada hari Minggu tanggal 20 Jumadil Awal 1286 Hijriah, bertepatan tanggal 20 April 1870 Masehi. Ketika usianya mencapai 11 tahun, Habib Ali berangkat ke Hadramaut untuk belajar agama. Tempat pertama yang ditujunya ialah ke Rubat Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Aidrus. Di sana beliau belajar dengan para ulamanya. Pada tahun 1300 Hijriah, Habib Ali menghadiri majelis ulama yang diadakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Sahib Maulid Simtuduror di Seiwun, Hadramaut. Pada saat itu hadir pula Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mudor beserta anak-anaknya. Di sana Habib Ali bertemu dengan para ulama dan aulia. Di kesempatan itulah beliau pergunakan untuk meminta doa dan ijazah kepada mereka. Setelah bermukim selama 6 tahun di Hadramaut sekitar tahun 1303 Hijriah bertepatan dengan tahun 1886 Masehi, beliau pulang ke tanah air. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wafat pada hari Ahad 20 Rajab 1388 Hijriah atau 13 Oktober 1968 Masehi dan dimakamkan di Kuitang. Untuk yang keempat, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Semenjak kecil, beliau tinggal bersama kakaknya, Nyai Maryam binti Abdul Latif. Nyai Maryam bersama sang suami, Kiai Kafal, yang merawat dan mendidik beliau, mengajarinya membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu dasar agama. Melihat kecerdasan dan bakat beliau, Kiai Kafal dan Nyai Maryam berpikir untuk memondokkannya ke sebuah pesantren, agar Syekh Khalil dapat menimba ilmu dan terdidik lebih serius. Maka mereka pun memilih pesantren Bunga Gresik yang diasuh oleh Kiai Soleh. Mengenai keluarga, beliau memiliki 9 orang wanita yang tercatat sebagai istri Syekh Khalil. Beberapa di antaranya mereka beliau nikahi setelah beberapa istri sebelumnya meninggal dunia. Hal itu sangatlah wajar karena Syekh Khalil itu berumur panjang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau berumur lebih dari 100 tahun. Maka beliau pun beberapa kali kedahuluan meninggal oleh istri dan beberapa kali menikah lagi. Itulah sebabnya Syekh Khalil memiliki istri yang banyak. Beliau wafat pada usia yang lanjut 106 tahun pada 29 Ramadan 1341 Hijriah atau 14 Mei 1923 Masehi. Beliau dimakamkan di Bangkalan, Madura. Yang kelima dan yang terakhir, Kiai Haji Abdul Wahad Hasbullah. Kiai Abdul Wahad Hasbullah lahir di Jombang 31 Maret 1888. Ayah beliau adalah Kiai Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, sedangkan ibundanya bernama Nyai Latifah. Kiai Hasbullah adalah putra dari Nyai Fatimah binti Abdus Salam atau Kiai Sihah, yang tidak lain adalah saudara kandung Nyai Layyinah binti Abdus Salam, ibu dari Nyai Halimah atau ibunda Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengenai Kiai Haji Abdul Wahad Hasbullah, wafat pada tanggal 29 Desember 1971.
4 hari setelah beliau terpilih kembali sebagai Rais A'am pada Muktamar NU di Surabaya. Untuk yang selanjutnya, metode dakwah Islam Nusantara. Konsistensi menjalankan dakwah yang ramah dan penuh kesantunan sebagaimana dakwah Wali Songo sehingga menarik simpati dan relatif diterima masyarakat luas. Maksudnya metode dakwah Islam Nusantara yang ramah, santun, dan penuh hikmah. Setidaknya mencakup metode dakwah Islam Nusantara masa Wali Songo dan masa kekinian. Pertama, metode dakwah Islam Nusantara pada masa Wali Songo sebagaimana tergambar dalam Ahla Al-Musamarah fi Al-Auliya Al-Asyirah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.